Sahabat wanita, salam jumpa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kabar baik dan sehat tetap menjadi berita baik Anda untuk kami. Hari ini saya juga punya kabar baik untuk Anda. Informasi yang berkaitan dengan kesehatan yang ingin saya bagikan adalah tentang makanan penderita batu empedu. Bagi Anda yang mungkin sedang mengalami gangguan ini atau dalam tahap pemulihan, Anda bisa menyimak informasi penting ini. Di bagian kedua nanti, jadilah penolong yang baik adalah bahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati. Selamat mengikuti sampai akhir. Sahabat wanita, gangguan batu empedu memang salah satu gangguan yang menyiksa. Banyak orang yang kesakitan dengan beragam keluhannya. Kalau bicara empedu, ini memang organ yang berbentuk seperti kantong. Kantong empedu mengalirkan cairan empedu yang diproduksi oleh hati ke usus kecil untuk membantu mencerna makanan, terutama makanan berlemak. Biasanya, gejala akan muncul ketika kolesterol sudah menumpuk dan menyumbat saluran empedu. Setelah kesakitan, diperiksa, baru ketahuan ada batu di kantong empedu. Gejala batu empedu memang beragam. Ada rasa nyeri pada perut bagian atas atau punggung belakang, mual, muntah, dan kadang-kadang ada masalah pencernaan lainnya. Kondisi ini sangat mengganggu, bahkan bisa menghambat aktivitas harian Anda. Kalau Anda punya gangguan batu empedu, selain minum obat, menjaga dan memilih makanan itu penting. Memang, orang dengan gangguan batu empedu, hal utamanya adalah harus menjaga gaya hidupnya, terutama pilihan makanan. Tidak semua makanan mendukung kesehatan kantung empedu. Beberapa makanan mungkin bisa memperparah kondisi. Selain itu, makanan yang dikonsumsi juga tidak boleh membuat berat badan jadi terus naik, karena ini bisa memperberat kerja lever dan kantong empedu juga. Kalau bicara makanan dan menjaga makanan, sayur dan buah bisa menjadi pilihan utama bagi Anda penderita batu empedu. Sayur dan buah adalah makanan yang bebas lemak, kecuali alpukat, tapi punya lemak yang baik. Buah dan sayur kaya akan vitamin, antioksidan, dan juga mineral yang penting bagi tubuh. Nah, bagi Anda pasien batu empedu, buah dan sayur bisa jadi pilihan terbaik untuk Anda konsumsi, terutama yang tinggi kandungan vitamin C, kalsium, atau vitamin B, seperti buah jeruk, jamur, stroberi, atau pepaya. Walaupun sehat, perhatikan juga cara mencuci dan mengolahnya. Sebaiknya cuci buah dengan air bersih mengalir dan pilih cara memasaknya yang dikukus, direbus, atau dipanggang. Ada juga olahan biji-bijian dan kacang-kacangan yang bisa jadi pilihan kedua. Roti dan biji-bijian adalah makanan dengan serat tinggi, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Pilihlah roti atau sereal yang terbuat dari biji gandum. Sebagian besar biji-bijian juga mengandung lemak rendah, sehingga bisa menjadi makanan yang sehat dan aman untuk penderita batu empedu. Selain biji-bijian, berbagai jenis kacang juga aman sebagai makanan untuk penderita batu empedu. Ada tempe dan tahu, makanan sederhana yang terbuat dari kacang kedelai yang sangat mudah untuk diolah. Tidak hanya memiliki kandungan serat yang tinggi dan juga lemak yang sehat, kacang-kacangan juga mengandung sterol. Sterol adalah senyawa yang bisa menghalangi tubuh untuk menyerap lebih banyak kolesterol, sehingga konsumsinya akan membantu melindungi tubuh dari pembentukan batu empedu. Konsumsi kacang sebanyak 5 ons atau lebih
per minggunya bisa menurunkan risiko batu empedu sampai 30%. Anda bisa menikmati kacang lainnya seperti almond, walnut untuk tambahan salad sayur, oat, atau yogurt untuk camilan. Tapi harus diperhatikan juga porsinya, jangan berlebihan. Biasanya orang yang sedang menjalani diet ketat akan disarankan untuk mengkonsumsi lemak hanya sebanyak 30% dari total kalorinya. Nah, orang dengan gangguan batu empedu justru harus mengkonsumsi lemak kurang dari angka itu. Jadi memang asupan lemak bagi pengidap batu empedu sangat dibatasi. Untuk itu, pasien perlu memperhatikan susu dan jenisnya untuk mengantisipasi kandungan lemak di dalamnya. Anda tetap boleh menikmati enaknya susu, asal pilihlah produk susu seperti keju atau susu yang rendah lemak atau yang bebas lemak. Selain susu, daging juga jadi makanan yang cenderung mengandung banyak lemak. Jangan khawatir, Anda tetap bisa menikmati daging ayam atau daging sapi. Hanya saja, pilihlah daging sapi atau daging ayam yang sudah disisihkan bagian lemaknya atau yang tanpa kulit. Kalau Anda termasuk orang yang suka makanan manis, Anda tetap bisa menikmati secukupnya saja. Makanan manis ataupun makanan bebas lemak masih aman untuk dikonsumsi. Tetapi sekalipun makanan itu aman dikonsumsi, tetap saja porsinya harus dibatasi untuk mencegah asupan kalori yang berlebih. Ada juga ikan. Ikan termasuk salah satu makanan sehat yang disarankan untuk penderita batu empedu. Makan ikan sangat bermanfaat karena ikan punya kandungan omega 3 yang bisa membantu mengurangi risiko terhadap batu empedu. Anda bisa memilih jenis ikan yang lebih rendah kandungan lemaknya, dan sekali-sekali Anda juga bisa makan ikan dengan lemak yang lebih tinggi, seperti salmon dan tuna. Tapi kalau gangguan batu empedu sudah menimbulkan rasa nyeri, Anda harus mengurangi atau menghindari konsumsinya sama sekali. Jauhi juga konsumsi ikan kalengan, terutama yang diberi minyak. Itulah berbagai macam jenis makanan yang aman dikonsumsi untuk para penderita batu empedu. Ada sayur dan buah, ada olahan biji-bijian dan kacang-kacangan, ada susu bebas lemak, ada daging tanpa lemak, ada makanan manis yang terbatas, ada juga ikan. Perlu diketahui, cara pengolahan makanan juga sangat penting. Sebaiknya masaklah makanan dengan cara direbus atau dikukus. Sahabat wanita, khususnya Anda yang pernah mengalami atau sedang mengalami gangguan batu empedu, informasi ini penting untuk Anda cermati supaya Anda tetap sehat menjalani hari-hari mendatang. Informasi penting yang lain akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati dengan judul Jadilah Penolong yang Baik. Selamat menyimaknya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka
Sahabat, apa yang akan kita lakukan ketika suami kita sakit? Tentu kita akan merawatnya, bukan? Apalagi apabila suami kita sedang menderita sakit yang parah. Tentu kita akan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Seorang istri memang diciptakan untuk menjadi penolong bagi suaminya, terutama ketika suaminya sedang sakit, suaminya yang sedang malang, atau suami dalam keadaan kesusahan. Namun tak jarang, istri tidak melakukan perannya dengan baik. Tak jarang istri justru menambah penderitaan suami menjadi bertambah parah. Seorang nabi yang bernama Ayub memiliki istri yang tidak setia dan tidak menjadi penolong yang baik. Pada suatu hari, Ayub yang saleh dan jujur itu mendapat kemalangan yang luar biasa. Seluruh ternaknya mati, anak-anaknya juga mati. Ia sendiri menderita penyakit yang mengerikan, yaitu dari seluruh tubuhnya dan telapak kakinya sampai ujung kepalanya penuh dengan borok. Penyakit itu semacam bisul yang sakit dan gatal. Sahabat, apa yang dilakukan oleh istri Ayub ketika melihat suaminya yang mendapat kemalangan itu? Istri Ayub berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Sekali lagi, istri Ayub berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Sungguh menyakitkan, bukan, apa yang dikatakan oleh istri Ayub? Tega-teganya ia mengatakan kalimat yang menyakitkan hati suaminya, padahal suaminya sedang membutuhkan dukungan dan pertolongannya. Ayub tentunya sangat mengharapkan istrinya bisa menghibur dan menolongnya, bukan mengutuknya dengan penuh kebencian. Bahkan istri Ayub dengan tegas mengatakan, "Matilah." Istri Ayub sebenarnya wanita yang sangat beruntung, karena Ayub adalah seorang yang jujur dan saleh. Bukan itu saja, Ayub adalah orang yang kaya raya. Rumahnya besar, pelayannya banyak. Ayub memiliki 7 orang putra dan 3 orang putri. Mereka semua hidup dalam suasana bahagia. Mereka sering mengadakan pesta-pesta besar. Memiliki suami yang saleh, jujur, dan kaya raya adalah idaman setiap wanita, bukan? Tetapi wanita juga dituntut untuk menjadi istri idaman. Wanita harus menjadi istri yang saleh pula, jujur dan setia kepada suami. Setia dalam mendampingi suami dalam suka maupun duka. Tetapi istri Ayub bukanlah istri yang setia. Ia bukan seorang penolong yang setia. Ia bahkan memberi pengaruh yang buruk kepada suaminya. Ayub diminta untuk mengutuki Allah. Hal ini tentu sangat menyakitkan Ayub. Ayub sangat mengasihi Allah. Ayub melayani Allah dengan setia dan penuh pengabdian. Jadi mana mungkin Ayub meninggalkan Allahnya? Istri Ayub sungguh keterlaluan, bukan? Anda dan saya sangat setuju bahwa istri Ayub bukanlah istri yang baik. Anda dan saya tentu sangat setuju, bukan? Bila istri Ayub bukanlah penolong yang baik. Padahal Tuhan menciptakan wanita untuk menjadi penolong yang sepadan terhadap suaminya. Nah, mari kita baca dari Alkitab bagaimana Tuhan menciptakan wanita. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat,
bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Nah sahabat, kita sebagai istri tentu tahu pada saat suami mengalami kemalangan, penderitaan, kesusahan, dan menderita sakit. Ia sangat mengharapkan pertolongan dan perhatian seorang istri. Istri adalah orang pertama yang sangat diharapkan oleh suami dalam meringankan beban hidupnya. Istri adalah orang pertama yang diharapkan suami dalam mendukung dan menopangnya pada saat dia merasa lemah dan tak berdaya. Istri adalah orang pertama yang diharapkan memiliki peduli dan perhatian kepada suami pada saat suami mengalami penderitaan, baik itu penderitaan fisik maupun mental. Sebagai istri, kita harus menjadi penolong yang baik. Kita akan menjadi penolong yang baik bila dalam hati kita ada kasih Kristus. Dalam surat 1 Korintus 13 ayat 4-7 mengatakan, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu." Nah sahabat, Anda adalah penolong yang baik bila Anda sabar kepada suami. Anda tidak cemburu, Anda tidak memegahkan diri, dan tidak sombong terhadap suami. Anda adalah penolong yang baik bila Anda sopan dan adil terhadap suami. Saat ini, kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh bisa diharapkan oleh suami kita? Bila Anda adalah penolong yang baik untuk suami Anda, bersyukurlah karena Tuhan akan makin memberkati Anda. Namun, bila selama ini Anda belum bisa menjadi penolong yang baik untuk suami Anda, janganlah putus asa. Masih ada kesempatan untuk belajar menjadi penolong suami, dan Tuhan akan menolong dan mengajarkan kepada Anda bagaimana menjadi istri sebagai penolong yang baik bagi suami Anda. Datang dan mintalah Tuhan menaruh kasih dalam hati Anda. Dengan kasih Tuhan, Anda bisa menjadi penolong yang baik. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak
berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Sahabat wanita, mari menjadi penolong yang baik dengan tetap memperhatikan kesehatan diri dan keluarga. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, bahagia bersama keluarga. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.